Oke, ini part 2 ya, tapi sebelum cerita saya minta komitmen kalian ya guys. Pertama, please kalian jangan pernah takut untuk nyantren karena cerita yang saya sampaikan ini adalah sekelumit kejadian dari beberapa kesuksesan santri. Kedua, saya terakhir nanti minta tolong kalian untuk memberikan tentang pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita saya. Tulis di kolom komentar ya nanti. Oke, kita lanjut. Nah, kan si santri ini udah keluar dari pesantren dan dia tuh coba-coba belajar sendiri tentang amalan itu. Cuman ternyata dia juga nyantren lagi, cuman nyantrennya kalong. Nyantren kalong itu belajarnya malam, kemudian pulang lagi pagi. Nah, begitu seterusnya. Cuman dia tuh mondoknya bukan karena pengen nyari agama gitu loh. Artinya dia tuh pengen nyari yang spesifikannya ke amalan-amalan gitu, kekebalan-kekebalan gitu. Jadinya dia itu bergurulah pada orang itu. Cuman gurunya juga nggak bersanad, nggak tahu siapa yang ngebimbing juga, dan akhirnya tuh dia dapat selembaran-selembaran gitu dan dikasih syarat-syarat tertentu. Tapi aku juga kurang paham tentang apa aja syarat-syaratnya di situ. Cuman kalau kelihatan secara fisik, dia itu tidak boleh cukur rambut. Sampai yang rontok pun itu harus dikumpulkan dan itu tidak boleh dibuang sampai ilmu yang dia inginkan itu didapat. Nah, sampai setahun tuh dia ngamalin itu dan rambutnya panjang banget. Oh ya, satu lagi, dia itu kayak puasa gitu juga yang akhirnya membuat badan dia itu kurus. Jadi punya rambut panjang dan tubuh yang kurus banget. Nah, singkat cerita, dia mulai agak beda nih guys. Jadi dia tuh agak pusing gitu, sering emosi karena katanya sering banget banyak yang bisik-bisikin di telinga dia. Jadi dia tuh sering denger sesuatu yang aneh-aneh. Jadi kadang-kadang kalau dia kumat itu guys, dia nutupin telinganya aja, katanya berisik banget. Akhirnya dia ngeluapin gitu sama keluarganya. Dia sering marah-marah juga. Nah, atas kejadian itu orang tua udah mulai firasat si anaknya ini terjadi apa-apa. Akhirnya dia bawalah ke tempat ruqyah. Dan benar kata Pak Kiai yang ruqyah, dia itu karena tidak buat amalan. Jadi khodam yang dia amalkan itu balik ke tubuh dia karena dia nggak siap. Akhirnya dibantulah sama Pak Kiai itu untuk diruqyah dan akhirnya mulai tuh agak mereda gitu. Dan 3 hari setelah pengobatan di situ tuh agak lumayan. Cuman memang agak bengong orangnya. Nah, karena dia udah merasa mendingan, tiba-tiba dia datang ke pasar guys. Nah, pas di pasar itu gila, dia ngamuk teriak-teriak sampai bantingin seluruh dagang-dagang di sana. Sampai rame banget guys di pasar. Nah, akhirnya dibawa balik tuh ke rumah, terus dipanggilin Pak Kiai lagi. Cuman itu kondisinya udah ngamuk-ngamuk berat sampai Pak Kiai aja udah nggak kejagan, langsung dia itu kepanasan. Abis itu dia langsung masuk kolam gitu, saking panasnya. Cuman abis masuk kolam itu dia agak mendingan, agak fresh, cuman tatapannya udah kosong. Nah, abis tatapan udah kosong, udah dia akhirnya pergi dari rumah keliaran aja. Dan kata Pak Kiainya, si anak ini udah berat banget, udah sulit banget untuk disembuhkan. Karena apa? Karena mata batin dia itu bolong gitu loh. Orang yang mata batinnya bolong tiba-tiba main ke pasar, sedangkan pasar itu adalah tempat berkumpulnya jin, masuk semua di situ. Katanya kata Pak Kiainya tadi udah banyak banget yang udah nempel, jadi udah sulit banget untuk mau diobati. Tamat guys, silakan tulis pelajaran apa yang bisa diambil.